Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Fernanda Putra. Untuk UAS Machine Learning kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi machine learning pada analisis hubungan penyebaran SD, SMP, SMU, SMK, dan perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan regresi linear. Untuk latar belakang penelitian yang saya lakukan adalah pendidikan merupakan suatu hal utama dalam membangun peradaban bangsa. Melalui pendidikan, manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan, namun juga mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Untuk membentuk sebuah kepribadian yang baik, pendidikan merupakan hal atau hak dasar dari setiap warga negara, bahkan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Namun saat ini di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah pemerataan penyebaran fasilitas pendidikan. Dengan lebih dari 17.000 pulau, pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan sarana pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakmerataan inilah yang berdampak kepada kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah Jawa dan di luar Jawa. Oleh karena itu, perlu sebuah penelitian di mana kita bisa mendapatkan hubungan atau korelasi terhadap penyebaran fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, SMK, SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan sebuah machine learning. Machine learning ini juga dapat mengoptimalkan sebuah pengambilan keputusan dengan informasi yang prediktif, sehingga bisa menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan khususnya. Ini adalah metode penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pemodelan, yang ketiga adalah evaluasi, di mana metode penelitian merupakan sebuah kerangka sistematis untuk mengumpulkan sebuah analisis yang menerjemahkan sebuah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear, di mana regresi linear merupakan salah satu bentuk supervised learning pada machine learning. Tujuan dari regresi linear ini yaitu menemukan sebuah persamaan garis linear yang paling sesuai untuk memprediksi atau menjelaskan hubungan antara sebuah variabel. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa Python yang akan kita implementasikan pada Google Collaboration, pada Google Collaboratory. Ya, ini adalah tabel di mana kita bisa melihat data jumlah SD, SMP, SMU, SMK perguruan tinggi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai dengan Papua Pegunungan. Ini adalah data-datanya yang kita peroleh dari data Badan Pusat Statistik. Dan kita bisa download di www.bps.go.id. Setelah ini kita akan melakukan pembahasan di Google Collaboratory. Ya, ini adalah kita sudah masuk ke Google Collaboratory, di mana yang pertama adalah kita akan melakukan import files. Kalau coding,
Ordinary regression. Sorry. Setelah itu kita harus menginputkan data dari data yang sudah kita peroleh tadi dari DPPS. Jadi kita sudah menginputkan data dari jumlah seluruh provinsi di Indonesia, lalu jumlah SD, jumlah SMP, SMU, SMK, dan perguruan tinggi. Lalu kita membuat data frame. Lalu kita juga fungsi regresi dan plot akan melakukan pengkodian selanjutnya ya. Ya, setelah kita melakukan coding mengenai fungsi regresi linear dan plotting, kita juga akan melakukan memperlihatkan hasil ya dari prediksi atau penelitian yang akan kita lakukan ya. Ini merupakan coding Python yang akan menampilkan hasil dari penelitian yang akan kita lakukan. Ya, setelah kita tuliskan coding Python regression linear yang sudah kita ketikkan di Google Colabs, lalu kita akan melakukan running ya. Oh ya, ini saya kasih nama terlebih dahulu yaitu UAS Machine Learning. Kita akan running ya, kita jalankan coding yang sudah kita buat. Ya, Bismillah. Ya, ini adalah tampilan dari regresi linear yang sudah kita coba ya. Yang pertama ini adalah regresi linear dari perguruan tinggi dan SMK, di mana yang garis merah ini merupakan regresi linear ya. Dan ini merupakan jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia dari 0 sampai 500, lalu yang di bawah ini adalah SMK dari 0 sampai 2000. Untuk hasilnya regresi linear antara perguruan tinggi dan SMK yaitu memperoleh intercept 16,0209, lalu slope-nya 0,2434, lalu R square-nya 0,9516. Sedangkan untuk regresi linear SMU dan SMP
Ini juga grafiknya naik ya, di mana kita mendapatkan nilai interceptnya minus 20,1652, terus slope-nya di angka 0,4866, lalu R square-nya 0,9668. Ini adalah jumlah SMU dari 0 sampai 2.500, SMP dari 0 sampai 5.000. Ini adalah yang merah adalah regresi linear yang sudah kita lakukan percobaannya. Sedangkan untuk SMK dan SD, di mana SMK berjumlah 0 sampai 2.000 dan SD dari 0 sampai 8.000, ini yang merah juga merupakan regresi linearnya ya. Untuk hasil regresi linear SMK dan SD, interceptnya kita memperoleh angka di min 73,7557, lalu slope-nya di angka 0,1906, R square-nya di angka 0,7565. Lah, kita juga me- membuat matriks korelasi antar variabel pendidikan, di mana ada masing-masing SD, SMP, SMK, SMK, di mana nilai yang paling tinggi adalah 1 dan nilai yang paling rendah adalah 0,88. Ya, untuk kesimpulan penelitian kali ini, hasil dari penelitian ini mengungkapkan yang pertama adalah penambahan satu SMK di Indonesia berkaitan dengan penambahan 0,24 pertumbuhan sebuah perguruan tinggi. Sedangkan penambahan satu SMP berkaitan dengan penambahan 0,48 pertumbuhan sebuah SMU di Indonesia. Untuk penambahan satu SD di Indonesia berkaitan dengan 0,19 pertumbuhan jumlah SMK di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang kita lakukan barusan, diharapkan bisa menjadi gambaran sederhana bagi pemerintah dalam melakukan alokasi terhadap perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang tepat dan merata di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai UAS mesin learning kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.